يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah di pagi hari ini, yaitu salat subuh berjamaah yang diawali dengan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Ini tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena banyak saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini tidak dapat hadir ke masjid dan ke musola. Pertama, karena kesehatan mereka terganggu. Kedua, karena kesempatan yang sangat sulit mereka dapatkan. Namun kita alhamdulillah dikasih sehat oleh Allah dan dikasih kesempatan. Ini dua nikmat yang memang orang akan terasa betapa mahalnya kalau sudah tidak ada. Nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang terlena, yang tidak dipergunakan untuk jalur yang sebenarnya. As-sihat wal faragh, pertama kesehatan, kedua kesempatan. Nah, kita alhamdulillah wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga wajib bersyukur kepada Allah di mana doa Bapak Ibu, doa kita semuanya dikabulkan. Karena sejak bulan Rajab Bapak Ibu sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa wafiqna biqiyami wa siyami. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan dan berikan taufik dan hidayah-Mu kepada saya, kepada kita, agar kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dan dapat menghidupkan malam-malam Ramadan
termasuk pada pagi hari ini. Ini wajib bersyukur. Nah, salah satu makna bersyukur menempatkan sesuatu yang Allah berikan pada kita. Kita sudah dikasih, dan doanya juga memang untuk kepentingan Ramadan, ya kita manfaatkan untuk kepentingan Ramadan, dari mulai ibadah siam, kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah sangat akrab dengan puasa, dengan siam. Apalagi yang usianya sudah di atas 60, ya 70, berarti sudah 70 bulan. Kalau kita potong 20 bulan berarti sudah 50 bulan. Kalau kita hitung-hitung lagi sejak kecil, udah sebelum TK ada puasa, berarti sekitar ya 65 bulan sudah puasa Ramadan. Belum lagi puasa-puasa sunnah yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ini semuanya sekali lagi sudah akrab. Cuma dari pengamatan dan pemantauan kita, puasa yang dilaksanakan oleh kita ini masih kebanyakan puasa di poin pertama, di bagian pertama yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin, tentang tingkatan puasa. Ada saumul umum, puasa kebanyakan orang. Ada saumul khusus, ada puasa spesial. Ada saumul khususil khusus, ada puasa yang super. Nah, puasa kebanyakan orang ya al-imsak an kullil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Itu puasa kebanyakan orang. Bahkan puasa ini anak-anak belum masuk TK udah pada belajar puasa dan bisa. Apa? Menahan dari segala yang batalkan puasa zahiran. Yang zahir, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Gak makan dari terbit fajar sampai maghrib. Itu sekali lagi anak TK bisa, anak SD bisa, apalagi SMP SMA, apalagi adik-adik kita yang sudah di perguruan tinggi. Itu puasa kebanyakan orang. Tapi kan kita pengennya puasa kita tuh naik stratanya, karena kita juga kalau beli makan maunya yang spesial. Masa sih yang biasa-biasa aja gak mau ditingkatkan? Ya kita tingkatkan, kita berusaha, apatah lagi belum tentu tahun depan kita masih dapat kesempatan Ramadan. Nah, ditinggal 20 hari ke depan ini, tinggal 19 hari ke depan ini, tinggal 18 hari ke depan ini, kita coba tingkatkan kualitas puasa kita agar sampai nanti pada target yang Allah sudah berikan targetnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar bisa membentuk jiwa yang disiplin. Dengan apa? Dengan aturan Allah, aturan Rasulnya, dan aturan yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya aturan manusia yang disepakati lewat musyawarah dan rapat. Itu nanti namanya yang ulil amri, namanya pemerintah. Tetapi ada batasannya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kita kepada makhluk yang mengeluarkan kebijakan dan keputusan dan perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Alias dia memberitakan kebijakan yang ada dosa di dalamnya, yang ada maksiat di dalamnya. Nah, kita sebagai makhluk, sesama makhluk,
tidak boleh taat dengan makhluk yang memimpin kita sekalipun, ya, penguasa sekalipun, kita tidak boleh taat dengan yang seperti itu. Nah, la'allakum tattaqun, ini target yang pertama yang Allah canangkan dalam ibadah siam. Makanya kita usahakan jangan sampai puasa kita masih seperti puasa-puasa tahun lalu. Man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa khasirun. Siapa orang yang puasanya tahun ini sama dengan puasa tahun lalu, dia rugi. Wa man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Siapa orang yang puasanya tahun ini lebih bagus daripada tahun yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Nah, makanya dari ayat ini syaratnya nggak banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama iman. Percaya kita kepada Allah yang menciptakan kita, mewajibkan kita ibadah siam. Percaya kita kepada Allah. Percaya apa? Khaliquna, dia yang menciptakan kita. Raziquna, dia yang memberikan rezeki pada kita. Ya. Mudabbiruna, dia yang mengatur kita, bukan kita ngatur Allah. Emang siapa yang menciptakan kita dan segala prasarana dan sarana yang ada? Kan bukan kita. Allah sudah kasih sedemikian rupa, dari sosok tubuh kita aja nggak bisa kita, mahalnya bukan main menghitung-hitung, mahal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kita renungkan ciptaan Allah, nggak usah yang jauh-jauh, yang ada di badan kita saja dulu. 3 juta meter pipa darah yang terpasang dalam tubuh kita. Saluran darah itu kalau ditarik, yang ada di tubuh kita itu 3 juta meter. Karena luar biasa itu. Dari mulai jantung terus saluran bergerak ke seluruh jaringan tubuh kita. Dan dihitung-hitung oleh ahli itu 3 juta meter. Setengah senti harganya 500 juta Pak. Ada salah satu anak bangsa, dia banyak punya duit, sakit. Dan sakitnya ternyata pembuluh darahnya itu, pipa darahnya itu bermasalah, harus dipotong, diganti. Berapa? 500 juta Pak, setengah senti. Masya Allah. Makanya kalau kita dipanggil Allah tidak nyaut, tidak merespon, ya malu banget. Bahwa kita digaji sama pimpinan kita berapa? Jam 7 masuk? Masuk gak? Masuk. Absen jam 7? Absen gak? Absen. Pulang jam 5? Pulang jam 5. Kalau gajinya dikit, bener. Ya dikit. Itu ketaatan kita kepada penguasa atau kepada pimpinan-pimpinan kita. Kenapa kepada Allah kok dipanggil dipanggil salat subuh 2 rakaat nggak mau datang? Salat subuh 2 rakaat aja, zuhur 4 rakaat saja, asar 4 rakaat saja, maghrib 3, isya 4. Subhanallah, kenapa nggak mau? Itu bukan untuk Allah pula. Ya, bukan untuk Allah pula salat itu. Semuanya kembali kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kalau mendapat pertolongan kan cuma 2 syaratnya. Pertama sabar, kedua sholat. Sholat dan sabar, dapat pertolongan. Buktinya apa? Nabi kita Muhammad SAW sendiri Pak, di Mekah sendirian. Para ulama di kita punya senjata canggih menghadapi Belanda enggak? Cuman bambu runcing, bambu yang ditajamin ujungnya. Toh bisa meraih kemenangan, apa sebabnya? Nah, ini malu kita kalau Allah panggil tidak merespon. Berarti nggak tahu dirinya. Siapa dirinya? Makanya Allah ingatkan pertama, wa fi anfusikum afala tubsirun. Puasa kecil benar. Ya cuma nahan makan mindan jadwal makan. Sebagian dari kebanyakan dari mereka adalah mindah jadwal makan aja. Tapi targetnya yang ini coba kita naikkan.
Nah, Imam Ghazali membagi yang kedua ini yang mungkin paling tidak kita berada di situ. Shaumul khusus, puasa yang spesial. Ya masa beli martabak spesial, puasa gak mau spesial gitu. Naikkan, jangan puasa yang biasa aja. Naikkan stratanya. Kalau naik stratanya, Al-Quran memang sudah gariskan. Kutiba alaikum. Diwajibkan puasa itu atas kamu, bukan atas mulut kamu. Bukan atas lidah kamu. Puasa itu diwajibkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Matanya, 3 anggota badan, 3 organ yang paling dominan adalah 3. Yang disebut oleh paling depan oleh Imam Ghazali. Iya. Hibdul basar, tahan pandangan mata Anda, jaga pandangan mata Anda. Yang halal boleh pun dibatasi, apatah lagi yang makruh. No way to our eyes. Gak ada jalan untuk masuk ke mata kita. Nah, kalau sudah tingkatan ini, maka ini nanti puasa naik stratanya jadi puasa spesial. Ya puasa tapi main HP mulu tuh bocah. Ya kalau Quran alhamdulillah. Kalau tentang ilmu pengetahuan alhamdulillah keren benar. Tapi umumnya HP kita yang udah pada tua kebembat ke bawah, buka tuh HP gak berasa setengah jam harusnya 1 juz Al-Quran selesai, itu cuman buka WA doang, belum Instagram, belum lagi Facebook, belum lagi blog dan seterusnya. Makanya di sini kita tahan pandangan mata kita, yang halal saja kita batasi, apatah lagi yang makruh, apatah lagi yang diharamkan. No, sorry. Our eye is fasting. Itu paling pertama. Kenapa? Karena pandangan itu nanti masuk ke sensor data. Sini. Subhanallah, masuk dia ke data biro data, diolah oleh data. Nah, kalau sudah dan tertarik dan itu ada dosa, maka puasa kita di urusan mata enggak ada. Kena organ yang berikutnya, karena ada orang tidak bisa melihat. Yang kedua organ yang diingatkan oleh Imam Ghazali lewat hadis Nabi tentunya, kafus sama, tahan telinganya dari mendengarkan yang dihalalkan. Batasi yang halal itu jangan sampai masuk semua ke telinga kita. Allahu Akbar. Ini kata bijak, Pak. Kalau saya anak muda, saya ingatkan, tolong dicatat. Al halalu dawaun yanfa qaliluhu wa yadurru katsiruhu. Wal haramu summun yadurru qaliluhu wa la siyama katsiruhu. Ini anak muda nih. Jadi nanti di mana saja aman dia. Yang halal itu adalah obat. Obat itu akan sangat berguna kalau sesuai dosis. Maksimal obat pusing 2 tablet. Minum 10 tablet mati dia. Nah, yang halal ini kadang-kadang orang itu sampai berlebihan. Bukan sehat. Bukan gizi yang dia dapatkan, tapi penyakit yang dia dapatkan. Allah sudah ciptakan manusia lengkap dengan sarana dan prasarana, lengkap pula dengan logistiknya. Cuman ada orang kelaparan, kenapa? Ada yang serakah, ada yang rakus, luar biasa makan, masya Allah. Halal memang, ya tapi batas yang halal itu adalah obat. Obat harus sesuai dosis. Masya Allah, pagi bangun makan, jam 10 makan, jam 11 makan,
zuhur mah Allahu Akbar. Nah ini dari telinga kita ajak puasa, suara begitu banyak. Bahkan di kita itu dibombardir dengan suara-suara yang lagu. Kosong, lagu itu Al-Quran Pak. Walladzina 'anil lagwi mu'ridun qad aflahal mu'minun alladzina fi shalatin khashi'un walladzina 'anil lagwi mu'ridun. Lagu benar-benar sukses besar. Siapa? Orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia sholatnya khusyuk. Kemudian dia juga selalu menghindar, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Dan itu luar biasa sekarang anak-anak kita dijajah waktunya dengan smartphone, dengan berbagai macam mainan. Udah smartphone sekarang Masya Allah. Dulu masih pada main game di warung-warung, di warnet. Sekarang di rumahnya, di pojokan, bahkan di kamar disiapkan oleh bapak ibunya kunci kamarnya. Diketok pintunya, ntar mak. Sebentar mak. Lagi wirid ini Pak, lagi wirid. Lagi ratiban mak. Lagi hiziban. Subhanallah. Telinga, ayo tahan. Sebulan puasa tidak ada suara kecuali suara Al-Quran, suara kajian Al-Quran, suara kajian hadis Nabi Muhammad SAW. Oke itu. Tapi kalau suara-suara yang boleh saja kita batasi. Suara yang memang berpahala, bismillah. Overdosis nggak apa-apa. Suara yang berpahala. Nah ini suara yang halal juga masuk ke telinga kita, itu akan masuk ke server data. Di situ akan diolah lagi. Begitu diolah, tangannya mulai bermain. Padahal haram. Atau halal tapi berlebihan, main lagi tangannya. Itu juga tidak puasa telinganya. Kemudian lidah tak bertulang. Masya Allah kalau dia bicara pinter benar tentang kekurangan teman dan orang lain. Dia tidak bicara kekurangan dirinya. Masya Allah, walaupun benar apa yang ada di teman kita yang kita bicarakan, itu namanya ghibah. Kalau nggak ada 2 kali dosanya, ghibah plus dusta. Astagfirullahaladzim. Di Ramadan ini kita jangan kasih ruang lidah kita untuk ngobrol. Kalau sempat ngobrol, kul anta shaimun, kul inni shaimun. Kasih tahu, kita lagi puasa. Itu acara bukan main Pak. Mereka tahu benar bagaimana menggoda anak-anak kita. Sore menjelang puasa ada acara ngabuburit. Menjelang sahur ada gerebek sahur. Mohon maaf, itu kemasan-kemasan yang cantik, tetapi di situ nyelip untuk menyita waktu anak-anak kita dan menyita waktu kita untuk tidak melihat Al-Quran, tidak mendengar Al-Quran, dan lidah kita tidak melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini alaikum syaratnya, semua ajak puasa. Nah setelah itu kalau yang lain kan mesti dari 3 anggota tubuh. Yang paling urgen mata, telinga, dan mulut. Untuk itulah Nabi kita selalu berdoa pagi dan sore. Allah ma'afini fi basari, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi lisani, atau fi jismi atau fi badani. Afiatkan, sehatkan mata saya Allah, jangan sampai ngelihat yang haram. Sehatkan dan sehatkan telinga saya daripada mendengar suara yang haram. Mulut saya juga sama ya Allah, jangan sampai. Dan anggota tubuh dari 3 organ inilah tangan kita bergerak, menandatangani atau mengambil hak orang, na'udzubillah.
Dari 3 anggota tubuh kita yang paling penting itulah kaki kita bergerak. Makanya ini yang paling dominan. Imam Ghazali juga menyebutnya itu adalah organ yang paling pertama disebut tentang puasa spesial. Karena puasa yang tadi depan itu puasa semua orang bisa, dan anak cucu kita yang paling kecil pun udah bisa mencoba untuk berpuasa 1 hari suntuk. Nah, kalau dua syarat iman dan alaikum menyeluruh puasanya, la'alakum tatakun sampai. Yang kedua, puasa itu targetnya adalah menyelamatkan, mengantar sukses, membahagiakan, menyehatkan, menguatkan mental dan fisiknya. Bunyal Islam ala khamsin. Kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan itu dibangun di atas 5 dasar. Satu di antara 5 adalah siam, kata Nabi, itu puasa. Puasa apa tuh? Tahan. Al-imsak, tahan. Ibu duitnya banyak, alhamdulillah, tapi tahan. Jangan semuanya digunakan duitnya, dihemat. Kena hemat pangkal kaya. Bukan berarti kita hemat itu tidak punya, tapi itulah pola hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf yang dibaca oleh sebagian anak muda atau oleh ibu-ibu yang pengen punya anak yang cantik dan ganteng. Saat dia perutnya positif, terus dia baca surat Yusuf, optimis. Mudah-mudahan anak saya kayak Yusuf gantengnya. Jangan gantengnya doang, mentalnya baja Yusuf itu. Luar biasa mentalnya. Coba digauda di tengah ruangan yang gak ada orang oleh seseorang yang sangat kaya raya, cantik, dan sangat lincah. Yusuf tidak tergoda. Itu anak muda itu. Mentalnya baja dia. Begitu. Nah, ini Islam ini ada apa, puasa ini memang membuat orang sukses. Tahan. Coba kalau Yusuf naudzubillah pada saat itu tergoda, dia tidak tahan. Apa yang terjadi? Dipenggal lehernya. Dipenggal ya. Kalaupun tidak dipenggal, suksesnya, karirnya habis sampai di situ saja. Penjara kau. Nah, kita ini puasa ini adalah memang modal untuk sukses besar orang anak-anak muda kuliah. Sedang kuliah, kalau masih muda, anak muda itu yang mahasiswi cantik-cantik benar. Baru pada masuk kan, wah dandannya masya Allah, baju yang paling bagus dipakai. Tahan. Anak muda, ya para pemuda. Kalau pemudi lain lagi nih, saya yang para pemuda ini. Tahan. Kalau Anda tidak tahan, Anda tidak bisa mencapai S1 boro-boro S2. Anda tidak bisa mencapai S2 boro-boro S3. Tahan. Itu namanya al-imsak, itu puasa. Makanya kalau puasa yang ini tidak ada waktunya dan tidak ada tempatnya. Fi kulli makan wa zaman. Makanya al-imsak, menahan diri dari yang berbau dosa dan hawa nafsu yang negatif. Tahan. Nah, ini puasa yang enggak ada tempatnya. Di mana saja godaan setan datang. Di kantor, Anda sebagai pimpinan, kertas datang, lihat dulu, jangan main tanda tangan baik, kata orang Depok. Jangan main tanda tangan aja, baca dulu. Begitu tanda tangan, keluar kebijakan, berisik, rame. Oh, saya tidak tahu, itu saya nggak baca. Bagaimana ceritanya sih? Surat penting kok didatangkan gak dibaca. Gak bisa itu. Tahan. Nah, tahan di mana nih? Nah, tahan hawa nafsu negatifnya. Bukan tidak boleh, wahai anak muda, adik-adikku, anak-anakku yang muda-muda nih, yang sedang kuliah, yang sedang sekolah di SMA, bukan tidak boleh Anda kenal dengan lawan jenis. Boleh. Tapi dengan aturan yang sangat ketat.
Nggak perlu, nggak usah ketemu. Perlu sangat terbatas. Kalau bebas, yang nggak bisa bicara, nggak usah menghayal untuk program doktor, nggak bisa. Itu namanya nggak tahan. Nah ibu dengan hartanya yang banyak, duitnya banyak, tahan. Nanti kalau ditahan tabungannya pas dilihat, alhamdulillah ada 3 kilogram emas bu ya. Aku pengen umroh nih, udah lama gak umroh, udah 10 tahun ini. Jualah emasnya 100 gram, berangkat umroh kan. Tapi kalau nggak sabar, kalau nggak tahan, ada duit ke pasar semua jadi lirik. Catat pak, kalau ibu mau pasar catat, ibu mau beli apa pak? Karena kalau ibu kadang-kadang suka bahasa orang Depok juga lemeran. Punten ya bu, nun sewu. Mohon maaf, ini cerita ibu di sono, ini mah enggak semua. Ibu belah sono. Kalau ke pasar nggak ada niatan, lihat bagus pak, beli pak. Saya sering kawal istri. Catat nih, catat. Ke pasar, ada jamur bagus-bagus banget. Saya bilang ada catatannya, nggak ada beli. Nggak ada beli. Kalau main lihat terus beli, lihat. Lah bawanya gimana nanti? Bayarnya pakai, ya habis kalaupun ada kan duitnya nggak hemat namanya. Dihemat deh. Masa muda bukan untuk masa muda untuk masa tua. Belajar, kuliah yang baik. Nanti apalagi kalau putra posisinya luar biasa. Makin ke atas makin mahal. S1 waktu kuliah S1 tuh nggak ada yang lirik, itu anak-anak muda yang laki-laki yang mahasiswa tuh nggak ada. S2 mulai. Ya. S3 program S3 ditanya sama nenek-nenek, di mana dek? Masya Allah. Kuliah di mana dek? Saya kuliah di Lahore nek. Wah ini sekarang apa? Ini lagi libur? Ya libur nek. Program S1, S3 nek di Lahore. Masya Allah. Di mana rumahnya dek? Oh, panjang tuh si nenek ngobrolnya. Memang apa? Si nenek punya cucu. Cucunya cantik banget lagi. Allah hafizah. Wah, pas dah. Ya. Catat dah alamatnya. Begitu. Mahal. Jadi kalau tak di S1, kerjaan belum punya, ilmu dikit benar. Mau nggak tahan, habis karir, habis cita-cita masa depannya terkubur. Tahan. Pejabat, tahan. Yang nyodorin banyak bener, apalagi kalau decision maker. Kacau dah. Decision maker itu luar biasa. Tiap hari datang. Tahan. Itu nafsu. Makanya selamat kan anak muda yang menahan, yang berpuasa begitu S3 selesai. Atau kalau saya targetnya sama anak bu, S2 masuk nikah. Belum punya kerjaan gak ada masalah. Allah kasih rezeki. Nikah. Tapi S1 jangan bicara nikah kau. Ya kalau udah anak laki besar kan harus diajak ngomong pak. Harus dikasih busyra dan berita yang jelas. Dia kan harus punya identitas, punya status. Kalau gak punya status dia masih panik aja. Lu gimana nih? Statusnya jelas, kau S2 selesai, nikah, masuk. Begitu proses S3 selesai, nikah kau. Belum punya duit, beres. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kadang-kadang udah pada gede, lagi S1, S2, mau selesai S2, ibunya belum juga bicara sama anak laki ini. Bicara bu. Nah, gak usah khawatir. Kalau perlu udah ada fotonya di calonmu. Wah, semangat dia kuliah S3-nya. Buru-buru selesai nama. Ya. Begitu. Tahan anak muda, tahan para pemimpin apapun dia, tahan. Selamat kita. Selamat kita berkeluarga saja selamat. Apalagi bapak-bapak yang ganteng tuh. Duit ada, kendaraan bagus. Istri kan cantik ya pak. Nggak tahan di jalan. Istrinya nggak cantik lagi. Anaknya mana lincah bener lagi sedangnya nih. Nggak tahan dia di jalan. Anaknya yang cantik, yang lincah, yang masya Allah lompat-lompat seperti Fahad. Apa Fahad? Anak macan yang baru berusia sebulan.
enak banget dipandang. Ya Allah, nggak kelihatan Pak. Kenapa? Nggak tahan. Tahan. Nanti anak-anak sangat hormat sama bapaknya. Istrinya luar biasa memanjakan suaminya. Kenapa? Suaminya tetap istiqomah. Tahan dia. Nah itu puasa. Diselamatkan. Dan yang terakhir puasa itu adalah bukan sekedar rutinitas, tetapi puasa ada target sumu tasihu wa taktasidu. Puasalah Anda akan sehat dan Anda akan hemat. Ya puasa sehat pasti hemat. Lah kalau nggak sehat, ayo ke mitra sebentar aja konsultasi dokter. Sakit banget dok ini dok, sakit bener. Masuk ke ruang dokter. Kemudian konsultasi dicek sebentar, benar kagak lama. Keluar, bawa kertas kecil banget, apotik ya. Di apotik terus kita ke kasir, berapa duit? Gak mahal, cuma 5 juta. 5 juta. Habis tuh kantong robek sekali. Itu gak sehat. Kalau sehat, hemat. Dan kalau sakit Pak, nauzubillah. Kita seberapapun kita bayar kan. Nauzubillah. Makanya ini puasa yang bagaimana yang bisa jadi sehat. Nah puasa yang bisa mengatakan sehat adalah Imam Ghazali lagi nih. Saya agak fanatik dikit dengan Imam Ghazali ini. Kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang sunanus siyam. Sunah-sunah berpuasa. Pertama, takhirus sahur. Akhirkan makan sahur. Kenapa Pak? Kok diakhirkan makan sahur? Karena kalau habis makan perut kenyang, mata ngantuk, ada guling, ada bantal, nyaman lah. Tapi kalau di akhir, udah mau kedengaran, kan ada pengantar azan tuh. Kalau di beberapa masjid, udah selawatan katanya itu. Berarti udah dekat subuh, masa mau tidur? Langsung sikat gigi, berwudu, jalan ke masjid atau ke musala, gontai-gontai. Masa tidur jalan? Tidak tidur jalan? Dah. Ya kalau makanya kan jalan itu lebih afdol. Kaki kita gerakan untuk membantu memproses makanan yang tadi ada di perut besar kita. Jalan terus, masa tidur sambil jalan? Tidak mungkin. Masuk masjid ketemu teman senyum, nggak tidur kita. Salat tahiyatul masjid, adzan berkumandang kita salat sunnah qabliyah. Sesaat kita berdoa, qomat dari kumandangkan kita salat subuh berjamaah. Gak tidur kita. Dan gak tidur. Setelah itu kita berdoa ringan dan kita ikut kajian. Ya tidur kan gak sampai mall. Ya masa sih tidur sambil ngaji ngorok enggak lah. Tidur tapi telap-lapan kan, lap tidur begitu. Lap bangun. Enggak mungkin tidur nyenyak. Masa sambil duduk di situ bapak kita tidur nyenyak? Enggak. Kenapa? Karena kalau habis makan tidak boleh tidur kecuali setelah 3 jam. Makanya ada syekh kita, kiai kita, kalaupun terpaksa tidur setelah salat subuh, adalah setelah terbit fajar, setelah terbit matahari 10 menit. Nikmati dulu, itu sinar yang sangat mahal nilainya. Matahari perdana, nikmati itu. Dan itu mahal, lebih dari segala obat-obatan yang Bapak Ibu beli dan konsumsi. Itu matahari yang perdana. Jangan tidur setelah sholat subuh kecuali terpaksa tertidur setelah tadi sholat isyraq. Terbit matahari tambah 10 menit. Makanya diintip terus matahari terbit itu. Terbit tambah 10 menit. Nah, di depan masjid kita berdiri, datang kena sinarnya. Kalau perlu palanya buka dah biar kena sinar gitu. Ya. Subhanallah, naumus subhi yurisul faqra. Tidur setelah subuh itu membuat kita jadi fakir. Kan nggak tidur kita, nggak tidur. Nah di situ tadi fungsinya. Kenapa? Coba semua dokter akan mengatakan tidur setelah makan pasti tidak boleh. Nabi udah ngomong dari dulu, bukan baru sekarang. Tapi kan kita kebawa Pak, kebawa emang kagak tahan. Siapa yang tahan kalau ngantuk dituruti?
Kalau udah ngantuk jangan dituruti, keluar. Tapi kan kalau jaraknya nggak jauh, kita masih bisa bertahan. Kalau sahurnya jam 2, nggak tahan, nggak kuat. Pasti ngelepak tuh, ditahan bagaimanapun. Tapi kalau sahurnya jam 3:30, apalagi jam 4 udah dipepet-pepet, selesai sikat gigi, berwudu, berangkat ke masjid jalan kaki, gak mungkin tidur. Tambah salat subuh ada lagi yang ngotot-ngotot gitu di masjid. Siapa Ustaz? Ngomongnya ngotot-ngotot gitu, semangat gitu. Wah, ini gak tidur kita. Nah, itu akan mendatangkan luar biasa sehat buat perut dan sehat buat kita punya badan otomatis. Kenapa? Kata Nabi, al-ma'iddatu baitudda. Perut besar sumber segala macam penyakit. Kenapa? Tadi habis makan bobok, salah besar. Makanya ada kesunahan mengakhirkan sahur. Yang berikutnya disebutkan dalam kitab itu adalah setelah takhir sahur, yang kedua sunahnya ta'jilul fitri, mempercepat berbuka kalau datang waktu azan maghrib. Terbenam matahari, jangan tar dulu. Biasanya ibu kan lagi nyuci atau apa di kamar kecil, kamar mandi, asik gak berasa lapar. Azan mah, tar dulu nih satu tanggung, nggak boleh. Malah seharusnya menjelang berbuka setengah jam, bapak-bapak sudah semuanya berada di masjid. Semua yang laki-laki. Kalau perlu ibu-ibu biasanya ada cucu sama anak di rumah, kawal mereka. Bapak-bapak semuanya di masjid. Ngapain? Siap berbuka puasa setengah jam. Nah, makanya setiap masjid itu ada panitia iftar jama'i, panitia berbuka bersama. Nah, setengah jam mau maghrib kita udah ada di masjid, udah masuk. Setelah rapi-rapi, kemudian kita masuk sholat tahiyatul masjid, duduk baca Quran, berdoa. Itu panitia udah nyiapkan korma atau nyiapkan paya 3 potong kecil, atau menyiapkan stroberi 3 butir, atau menyiapkan melon 3 potong kecil. Jangan air putih. Berbuka itu takjil fitri, cepat berbuka, bukan makan. Tapi kan puasa konvensional, azan berkumandang makan, salah besar. Tidak akan sampai pada sumutasiu, tidak mungkin sampai pada puasa Anda akan sehat dan Anda akan hemat. Tak akan sampai itu. Sampai hari ini Madinah masih mengikuti sunnah Nabi. Orang-orang Madinah kalau maghrib berbuka puasa nggak ada yang makan. Masuk masjid nggak usah takut makan apa, buka apa nanti saya, nggak usah. Masuk aja masjid, sholat sunnah 2 rakaat, baca Quran, 15 menit mau azan berkumandang. Itu anak-anak muda yang ganteng kayak ini nih. Ini anak muda yang ganteng-ganteng itu udah siap dengan korma, set teh atau kopi, teh pahit atau kopi pahit, set. Lah korma kan udah manis. Kasih teh manis, salah itu. Korma manis, kasih kopi pahit. Mana kopinya orang Arab yang manis? Enggak ada. Kopi kita aja yang manis. Orang Arab kopi enggak ada yang manis. Kenapa? Karena ada korma manis. Kita kadang-kadang manis dipasang manis. Kalau manis pasangnya enggak manis. Nah, kalau cepat berbuka bukan cepat makan. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sudah Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Korma 3 butir, 5 butir, maksimal 7 butir, maksimal. Makan Bismillahirrahmanirrahim, Allah bariklah, dan seterusnya, baca, makan. Kunyah yang halus. Sudah dikunyah dia halus, 5 menit, selesai kita berbuka, kita masih punya waktu 5 menit, ngapain? Doa, ya Allah istri saya, ya Allah suami saya, ya Allah anak saya sedang menyelesaikan program S3-nya, anak saya sedang menghafal Quran tinggal 10 juz lagi,
Ya Allah, berikan dia kekuatan untuk menyelesaikan hafalannya dan bisa memahami kandungannya dan bisa mempraktekkan apa yang di dalamnya dan bisa menyebarkannya. Ya Allah, 5 menit insya Allah kesebut semua. Suami, anak-anak, cucu, teman, orang tua kesebut semua. Guru-guru. Dan pemimpin kita sebut juga, ya Allah pemimpin saya biar pada sadar. Dapat taufik dan hidayahmu untuk memimpin negara yang besar ini. Jangan pada ngeyel aja, jangan pada ngerusulah aja. Ya Allah, negara kami negara yang kau berikan begitu indah dan cantik serta dan kaya. Kami pengen punya pemimpin yang berani dan tegas untuk mengatakan tidak yang diharamkan, oke yang dihalalkan. Ya Allah, terus 5 menit datang nit qomat sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita berdaringan dan disitulah setelah itu baru makan. Makanya sholat tarawihnya, sholat isyanya ditunda dikit, waktunya setengah jam dari waktu yang biasa. Itu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jadi tidak langsung adzan isya masuk waktunya sholat isya enggak, kasih setengah jam. Kenapa? Biar makan gado-gadonya santai ya Bu. Ya kalau makan gado-gado santai kan halus, tapi kalau makan gado-gado main tendang oleh lidah, kesian perutnya. Kesian perutnya. Perut itu sutra. Perut itu sutra. Coba kita pegang yang namanya babat. Kasar dia, keras dia. Yang keras cuma gigi. Gigi itu yang keras. Apa fungsinya? Menggiling makanan. Kacang yang keras itu bobot beratnya gigi kita tuh sampai 5 kilo. Atas 5 kilo, bawah 5 kilo. Ditekan itu kacang keras bisa halus. Ya biarpun toge, kalau nggak digiling masuk perut kita yang sakit. Nggak mungkin dapat sehat. Kalau nggak sehat nggak mungkin dapat hemat. Makanya sumu tasihu, bukanya yang bener. Kita masih konvensional aja. Buka, masya Allah, meja makan. Kolak 1 mangkok, es buah 1 mangkok, gorengan 1 piring. Apa lagi Bu? Ya Allah, asinan lagi. Cukup korma minimal 3 butir, maksimal 7 butir air putih. Dah setelah itu berdoa dan insya Allah 7 butir nggak usah makan malam. Sampai jam 11, tarawihnya 23, kemudian kunutnya setengah jam sampai 1 jam masih bisa dia. Coba kalau makan maghrib, mangkok kolak, 1 mangkok es buah, tambah lagi asinan 1 mangkok lagi, tarawih. Suratnya pendek banget, pasti ngantuk juga. Pendek banget suratnya. Udah gitu tipis, cuman kalau tipis kan tangan robek. Ya Allah, kita ini surga dunia Indonesia ini. Nah mereka kering, kerontang, gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi Ramadan dijadikannya adalah alat untuk mendapatkan keberkahan. Lewat apa? Lewat doa yang maksimal, lewat puasa yang benar, dan lewat buka dan sahur yang benar pula. Itu baru sampai sumutasi. Ayo, dah jam 6 dikit lagi. Kita coba, tahun ini puasa kita berbuka bapak-bapak enggak ada yang di rumah. Sini masjid. Ini ada anak muda nyiapkan korma. Kalau enggak ada suruh beli. Kalau enggak ada korma ada pisang kok. Pisang jangan kasih 1 deh. Pisang 1 itu dipotong 3 kasih. Cuma air putih aja. Masya Allah, kali itu yang kita laksanakan sumutasi pasti. Kadang-kadang kita puasa sehat. Lah bagaimana enggak sakit tadi, udah gado-gado, udah asinan, Masya Allah. Gak ada yang halus, ditendang aja ke belakang. Emang buru-buru kan? Apa? Takut terlambat sholat maghrib. Ini maghrib dia terlambat, makan kagak dapat. Intinya, karena makan itu kan bukan kenyang targetnya. Makan itu targetnya mendapat vitamin. Vitamin itu akan bisa didapat kalau makanannya digiling dengan bagus. Lah Pak, kalau kelapa tua itu kan targetnya bukan kelapanya, santannya. Lah santan mau dapat cuma diparut kasar dapat. Ya dapat. Awalnya cuma dibacak-bacak, kagak dapat. Dia harus diparut halus, kemudian setelah itu di mixer dan blender, semuanya jadi santan. Jadi ampasnya dikit.
Nah sama dengan makan dan minum, mirip kayak gitu. Makanya sumutasi akan sampai target. Dan itu Nabi dan para sahabatnya nggak ada kisah cerita sakit mereka seperti sakit di zaman sekarang yang menakutkan. Karena rumah sakitnya sudah begitu banyak. Zaman Uyut kita nggak ada rumah sakit di Depok, Pak. Cuman ada rumah sakit harapan kita, harapan tuh, pojokan. Nggak ada di Depok rumah sakit. Apa obatnya? Ya obatnya cuma daun-daunan aja di samping rumahnya. Ya, karena makannya bener, bukanya bener. Jadi buka bukan makan, buka adalah menutup puasa kita dengan 1 butir korma minimal, maksimal sampai 7 butir korma, minum air putih, selesailah kita sholat dan itu sehat insya Allah. Dah, sudah jam 6 pas. Demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf orang-orang tua saya, guru-guru saya yang tentunya kayak ngomong di depan anak SMA, ini di depan anak muda. Saya ngomong kayak di depan dia. Ya, nah mudah-mudahan semuanya ada manfaat buat kita semuanya. Pertama masalah ibadah siam Ramadan, sebelum diwajibkan, sebelum diturunkannya ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 183 itu belum ada kewajiban ibadah puasa Ramadan. Tapi namanya puasa udah dikenal sejak zaman dulu kala. Makanya Nabi kita waktu itu tetap ada puasa, walaupun belum tertata seperti bulan Ramadan. Karena ayatnya jelas tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu beribadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya puasa ini kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi otomatis Nabi waktu itu walaupun belum ada kewajiban puasa yang Ramadan, tapi dia sudah berpuasa dengan puasa yang memang puasa Nabi Daud yang 1 tahun itu 6 bulan. Ada puasa yang lain yang tentunya Nabi itu sudah melaksanakannya. Terus yang berikutnya masalah taraweh. Taraweh itu kalau sejarahnya pertama Nabi memang di bulan Ramadan di hari pertama sholat di masjid, kemudian sahabat pada ikut. Kedua masih di masjid, sahabat pada ikut bermakmum. Pas ketiga Nabi nggak muncul ke masjid. Terus ditunggu oleh para sahabat, nggak datang juga. Hari berikutnya sama begitu. Sampai pada akhirnya di malam Ramadan, karena memang ada perintah untuk tetap menghidupkannya dengan apa kan? Bisa dengan sholat sunnah, dengan baca Quran, dengan kegiatan-kegiatan kajian dan seterusnya. Nah ini tetap berjalan. Nah cuman akhirnya di Masjid Nabawi itu sahabat sholat pada sendiri-sendiri, yang di sana pada bersarakan. Nah makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencoba mengembalikan lagi sholat tarawih menjadi berjamaah. Nikmatul bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling cantik, menyatukan umat menjadi satu imam lagi. Itu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru terbentuk sholat tarawih seperti hari pertama dan kedua di bulan Ramadan zaman Rasulullah. Kemudian dari sisi hukumnya silakan. Kalau di Mekah Pak ada tuan guru yang memang setiap bulan Ramadan itu menamatkan 2 kitab, baca kitab hadis tamat, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setiap tahun itu mereka tidak sholat tarawih. Dimulai sholat isya, kemudian sholat sunnah, langsung baca kitab Bukhari Muslim sampai jam 3 malam. Di sebulan tamat. Dia tidak sholat sunnah tarawih. Ada yang kayak gitu. Nah makanya kita sholat tarawih itu adalah sunnah muakkadah hukumnya. Kalau memang kita ada waktu dan kita tidak ada gangguan apa-apa, sholat.
Kalau tidak bisa berjamaah, bisa sholat di rumah. Kalau bisa di rumah dengan anak dan istri bisa berjamaah. Makanya karena waktunya sholat berjamaah kan panjang dari setelah sholat Isya sampai dengan tengah malam, sampai dengan sebelum waktu sahur yang jam-jam 3:30 itu, jam 3 itu. Dan situ masih tenggat waktunya cukup panjang. Itu sholat tarawih. Jadi dari sisi rakaat variatif. Mau berapa saja silakan. Karena itu sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu tergantung, kalau nama yang sunnah-sunnah tergantung kemampuan dan situasi kondisi masing-masing. Itu yang sunnah. Dan pilihannya banyak kalau yang sunnah. Ya, kalau nggak bisa sholat tarawih ada sholat tahajud. Nggak bisa witir sewaktu sholat tarawih ada witir waktu di tahajud. Begitu. Itu jumlahnya, kemudian waktunya, kemudian hukumnya, kemudian arti tarawih itu apa sih? Tarawih. Tarawih itu Pak artinya agak sedikit santai. Pekerjaannya, mengerjakannya jangan terlampau terburu-buru. Makanya dari 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya ada jeda. Jedanya apa? Bisa dengan doa, bisa dengan yel. Yel itu bagian daripada jeda antara sholat ke sholat berikutnya. Selalu ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu adalah yel. Yel yang boleh pakai itu, boleh pakai yang lainnya. Karena yang penting ada jeda setelah 2 rakaat pertama ke 2 rakaat berikutnya ada jeda. Entah doa. Silakan. Mau doa, mangga. Mau ada yel, silakan. Enggak ada yel enggak apa-apa. Enggak ada doa, yang penting sedikit agak kasih jeda. Jangan monoton, dan itu bukan tarawih kalau monoton. Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar. Enggak. Ada jeda-jeda. 2 rakaat salam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Masing-masing monggo. Dipandu oleh imam silakan. Karena tidak semua orang bisa berdoa kayak gitu. Nanti saya baca apa? Nah, dibacakan oleh yang bisa. Allahumma a'tik riqabana. Ya Allah, bebaskan leher saya. Wa riqaba abaina, dan leher bapak ibu saya. Wa riqaba ummahatina, dan leher ibu saya minan nar, dari rantai api neraka. Itu doa yang memberi jeda kepada 2 rakaat berikutnya. Itu namanya tarawih. Agak santai dikit. Jadi tidak monoton. Makanya banyak juga tarawih yang konvensional. Tarawih yang biasa. Kita pengen tarawih yang super. Apa yang paling spesial lah. Kalau super barangkali nggak kuat kita. Super ya nggak kuat lah kalau kita mana. Paling tidak yang spesial lah. Ada jeda dikit, berdoa. Ya kita kan punya masalah, punya problem. Nggak ada yang nggak punya problem, semuanya punya. Nah disitulah peluang kita nanti pakai untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.